Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semoga pada hari ini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan dengan mudahnya kita mendapatkan pahala serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kita akan membahas tentang berbisnis ala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana beliau dijaga oleh Allah sejak ia dilahirkan hingga beliau wafat, dan kita termasuk umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kelak kita akan dipertemukan oleh beliau. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi seorang pebisnis, maka kita harus ketahui ya, bagaimana sih cara-cara beliau ya, dan bagaimana sih tuntunan-tuntunan yang beliau lakukan ketika beliau menjadi seorang pedagang, pengusaha, dan sekaligus berbisnis. Maka hal ini yang akan kita bahas, dan silakan disimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, ketika Rasul ingin melakukan jual beli, maka Rasul mengutamakan adab dulu, mengutamakan akhlak, mengutamakan kedisiplinan, dan mengutamakan kepercayaan diri. Karena beliau sangat percaya diri bahwa dirinya adalah seorang pengusaha atau seorang pedagang ya. Jangan sampai kita menjadi pengusaha ya, lalu kita tidak percaya diri bahwasannya kita ini menjadi seorang pengusaha. Maka ini tidak diperbolehkan ya. Yang paling utama adalah akhlak kita itu harus benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah Islamiyah. Tidak mudah marah ya, selalu sabar, ikhlas menghadapi keadaan apapun. Begitu juga dalam ketika kita ingin mendapatkan harta ya, maka kita harus benar-benar bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam berbisnis itu pasti ada untung dan rugi ya. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwasannya kalau kita menjadi pengusaha atau pebisnis udah pasti untung. Tidak ya, belum tentu juga. Dan ini kaitannya terhadap hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah Rasul itu selalu berlaku jujur ya. Ketika beliau menjual barang, maka beliau memberikan informasi yang komplit, yang detail terhadap barang yang akan dijualnya ya. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, fa'in shadaqa wa bayyana burika lahuma fi bayyihima. Jadi intinya adalah barang siapa di antara penjual dan pembeli berlaku jujur, maka akan diberkahi jual belinya. Masya Allah. Jadi ini adalah bentuk-bentuk di mana seorang penjual itu harus berlaku jujur, adil, dan menjelaskan apa produk yang akan dijualnya, serta kemanfaatannya juga harus disampaikan secara detail. Ya, tidak hanya sekedar menjual barang lalu membesar-besarkan produk tersebut ya, membagus-baguskan, tidak. Setiap barang pasti juga ada kelemahannya. Nah, maka dari itu kelemahan itu pun juga harus disampaikan. Ya, bukan hanya kelebihannya saja keunggulannya saja yang disampaikan, kelebihannya yang disampaikan, namun kelemahannya tidak disampaikan. Nah, ini juga tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Lalu yang ketiga adalah Rasul selalu ya menjual barang itu tidak mengambil margin yang melampaui batas ya. Memang kita diperbolehkan ya, hukumnya adalah mubah kita mengambil margin berapapun, tidak ada batasannya. Yang terpenting saling ridho ya. Antakuna tijaro antaro dimingkum ya, saling ridho ya. Namun Rasul tidak pernah mengambil keuntungan melebihi atau melampaui batas ya. Contohnya ketika kita bertemu dengan orang yang kaya raya, kita menjual barang, maka kita mengambil margin yang tinggi. Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang sulit atau orang yang sedang kesusahan, kita mengambil margin yang rendah. Ini tidak diperbolehkan ya. Maka kita harus adil ya, kita harus bijak sebagai seorang pengusaha atau pedagang, maka kita pun juga harus
memiliki hati nurani agar dagangan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jual beli kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harta yang kita dapat ini benar-benar barokah. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sering memberikan garansi. Ya, ketika misalkan barang ini ada cacat, ya barang ini misalkan tidak jadi dibeli sekalipun, maka Rasul tidak pernah mengeluh atau tidak pernah marah. Ya. Ini adalah bagian dari takdir. Ketika kita melakukan jual beli, maka tadi ada untung, ada rugi. Kalau memang tadi sepakat janji, iya saya akan beli, ternyata dibatalkan, ini pun juga disebut dengan iqalah. Iqalah itu adalah pembatalan jual beli. Dan hukumnya boleh-boleh saja, ya. Yang terpenting kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlas juga barangnya tidak jadi kita beli. Nah, ini bagian daripada adab-adab seorang muslim, yang dimana pengusaha muslim harus memiliki hal ini semua. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan, dan bisnis kita selalu melimpahkan berkah, melimpahkan rezeki yang banyak dan bermanfaat bagi kita dan juga umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.